Saya kasih ilmunya aja tentang lambung. Ini penting. Nah, ini menarik. Ya, catat baik-baik. Somatik itu penyakit kanan pikiran ya. Dada kadang suka panas, susah tidur. Bagaimana sarannya? Tadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Alamiah Channel. Gastroesophageal reflux disease atau GERD yang juga dikenal sebagai asam lambung merupakan salah satu gangguan pencernaan yang serius dan berpotensi membahayakan kesehatan manusia. Kondisi ini umumnya dialami oleh kaum remaja, terutama wanita, dan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pola makan yang tidak sehat, kurangnya istirahat, tekanan dari pekerjaan, dan kecemasan yang berlebihan. Penyebab utama dari GERD adalah aktivitas yang tidak seimbang, tingkat stres yang tinggi, dan kecemasan yang kronis. Selain itu, kebiasaan pola makan yang buruk seperti tidur langsung setelah makan, mengonsumsi makanan cepat saja secara berlebihan, dan makan dengan terburu-buru juga dapat memperburuk kondisi ini. Gejala yang sering muncul, termasuk nyeri dada dan rasa pahit di bagian atas perut yang dapat mengganggu kenyamanan dan kualitas hidup penderitanya. Sebelum mengetahui gejala utama penyakit asam lambung atau reflux asam, penting untuk memahami bahwa kondisi ini seringkali ditandai dengan sensasi tidak nyaman, seperti mulas atau terbakar di tengah dada, rasa asam di sekitar mulut, sering batuk atau ceguka, suara serak, bau mulut, dan perasaan kembung. Gejala tersebut cenderung memburuk setelah makan atau saat berbaring atau membungkuk. Oleh karena itu, langkah-langkah sederhana seperti mengubah pola makan dan menghindari kebiasaan tidur langsung setelah makan dapat membantu mencegah timbulnya kondisi ini. Dan berikut penjelasan dari Dr. Zaidul Akbar tentang asam lambung. saya kasih ilmunya aja tentang lambung. Ini penting. Nah, ini menarik. Ya, catat baik-baik. Jadi sebenarnya ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan pasti ada kelebihan atau hiper, pasti ada hipo. Ya. Ada hiper, ada hipo. Nah, sekarang ini semua yang berhubungan dengan keluhan itu semua dianggapnya hiper. Contoh, orang lambung, orang sakit lambung gitu kan, dianggap sebagai kelebihan asam lambung. Pernahkah kita berpikir jangan-jangan itu bukan kelebihan tapi kurang? Ya, taunya dari mana? Beda keluhan nanti. Kalau orang yang mungkin kalau bahasa mudahnya itu hipo lah ya. Tadi kan hiper itu kan kelebihan, hipo itu kekurangan ya. Nah, orang yang hipo ini supaya asam lambungnya tetap stabil seimbang, maka bawaannya dia pengen sering makan. Defaultnya dia, default itu apa ya? Settingan dari Allahnya kayak begitu. Itu bukan orang emas sebenarnya. Emang defaultnya kayak begitu. Nah, nanti saya jelasin turunannya supaya Bapak Ibu paham ya. Nah, ketika dia hipo kayak begini, akhirnya apa? Ya, tentunya tadi kita bahas dari awal tadi bahwa ada iblis kan di dalam urusan makanan kita. Nah, tergantung apa yang dia makan. Berarti kalau orang cenderungnya hipo kayak begini, maka apa yang harus dia kerjakan? Ya sering-seringlah makan, tapi makannya jangan banyak, supaya jangan naik gulanya. Yang dimakan juga harus benar, gitu loh. Jadi misalkan, bagaimana dok kalau saya katakanlah saya ini hipo nih, supaya saya nggak gula darah saya naik, gimana? Ya udah makannya singkong aja, kan aman tuh, daripada makan roti. Karena roti kan terigu, singkong kan nggak terigu ya, seperti itu. Sehingga nanti apa? Jadi obatnya orang hipo itu apa? Ya perbanyaklah makan. Itu. Nah, hipo ini turunannya nanti akan ke yang lain. Dia akan juga hipotensi. Jadi tensinya nggak pernah tinggi. Itu yang saya pelajari. Jadi dia tensinya tidak akan tinggi. Jadi dia akan ngomong, kok tensi saya 100/60 terus ya? Atau tensi saya 90/70. Tapi tensi itu dia aman-aman aja.
Justru malah ketika naik jadi 120, itu buat dia sudah naik. Keliengan dia. Paham ya? Jadi kalau begitu gimana? Gak usah diobatin, jangan pakai standarnya normal. Paham? Karena defaultnya dia itu settingan asli dia dari Allah seperti itu. Dia akan hipotensi, tensinya rendah. Dia akan hipoglikemia. Dia akan sering minta makan. Itu bukan mah. Kalau yang saya pelajarin gitu ya. Nah, artinya apa? Ya nggak pas mungkin atau kurang tepat mungkin kalau orang hipo dikasih obat hiper. Paham? Iya. Misalkan nih, kan orang yang aslinya, jadi dari mana kita tahu orang itu hipo atau hiper? Lihat aja kebiasaan makannya. Kalau dia nggak kuat makan, nggak kuat lapar, misalnya gini, dia harus makan jam 7 pagi. Jam 10 dia harus makan lagi. Kalau nggak tuh keliengan dia. Dia sebenarnya butuh karbohidrat, butuh gula. Tapi lihat di situ jebakannya, maka gulanya harus benar. Paham? Boleh dia ganti dengan apa ya? Tadi gula-gula yang sifatnya masih tinggi serat ya, umbi-umbian, jagung, makan aja gitu. Jangan makan snack-snack yang terigu dan gula pasir. Sebab karena dia akan sering makan, ya, maka otomatis nanti ketika ini terlalu sering dan numpuk gulanya dari gula pasirnya atau dari terigunya, maka otomatis dia akan naik gulanya. Nah, lihat nih. Ketika naik gula, lihat nih, perhatikan baik-baik. Ketika dia naik gulanya, sebenarnya obatnya diturunkan gulanya atau benerin makannya? Nggak pas kalau dia sebenarnya langsung dikasih obat turun gula. Karena aslinya dia hipo. Paham ya? Dan bagi penderita asam lambung, tentu saja ini sangatlah menyiksa. Selain mengganggu aktivitas sehari-hari juga akan mengganggu pada pekerjaan kita. Dan inilah obat herbal yang disarankan oleh Dr. Zaidul Akbar untuk penderita asam lambung. Asam lambung dan 4 bulan ini saya sukambu dan ke dokter dinyatakan GERD psikosomatik. Psikosomatik itu penyakit karena pikiran ya. Dada kadang suka panas, susah tidur. Bagaimana sarannya? Tadi sudah saya jelaskan ya. Mulai rutin minum apa? Air tajin. Air tajin sama apa? Kalau di rumah punya atau mungkin Bapak Ibu atau yang bertanya ini bisa mendapatkan namanya gamat. Gamat tahu ya? Tripang, timun laut. Itu banyak tuh produknya, ada yang berbentuk kapsul, ada yang berbentuk cair. Nah, itu coba minum tiap hari. Itu ya gamat sama ini, sama air tajin. Air tajinnya kalau bisa saran saya cari air tajin atau beras-beras yang bebas residu pestisida. Merah boleh, coklat boleh. Kalau katakanlah belum ada anggaran, pakai singkong aja. Singkong ini bisa dibikin air tajinnya juga. Ya. Kan beras merah harganya lumayan. Ya, udah pakai singkong aja. Murah meriah, nggak masalah. Sama bikinnya kayak bikin air tajin juga. Ya, jadi singkong itu nanti dipanaskan pakai api kecil sampai dia dapatkan air yang kental. Nah, itu diminum tuh tiap hari, 3 kali lah sehari. Boleh campurkan madu, campurkan garam mineral sedikit aja. Ya, tambahkan sama gamat tadi atau kolagen. Ya, seperti itu. Selain obat herbal yang disarankan tadi, ada baiknya kita menjaga pola makan yang baik dan benar serta istirahat yang cukup. Demikianlah video tentang asam lambung dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa tekan subscribe serta like supaya channel ini lebih berkembang lagi. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.